Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diki Wijandika, NIM 422002023. Populasi dan sampel merupakan salah satu bagian penting dalam penelitian yang harus ditentukan sejak awal. Dengan penentuan jenis objek penelitian ini, penelitian bisa ditentukan metode penelitian yang lebih sesuai dengan kondisi dan kebutuhan. Populasi adalah keseluruhan dari subjek penelitian, sedangkan sampel adalah sebagian dari populasi tersebut. Nilai yang dihitung dan diperoleh dari populasi ini disebut dengan parameter. Populasi merupakan seluruh jumlah dari subjek yang akan diteliti oleh seorang peneliti. Misalnya, 1000 orang dikatakan sebagai populasi karena terkait dalam suatu penelitian. Kemudian pada pendapat lain mengatakan bahwa secara harfiah pengertian populasi adalah seluruh variabel yang terkait dengan topik pada penelitian. Sampel adalah bagian dari populasi yang memiliki karakteristik mirip dengan populasi itu sendiri. Sampel disebut juga contoh nilai hitungan yang diperoleh dari sampel inilah yang disebut dengan statistik. Populasi itu seperti sebuah organisme, sedangkan sampel adalah organ. Sampel adalah bagian yang tidak terpisahkan dari populasi, dan sampel dalam hal ini haruslah dapat mewakili karakteristik dari keseluruhan populasi. Macam-macam teknik pengambilan sampel. Terdapat beragam teknik pengambilan sampel. Sampel ini digunakan tergantung dari jenis penelitian yang kita pilih. Meski begitu, secara garis besar, metode pengambilan sampel terbagi menjadi dua. Yang pertama, probability sampling random sample, yaitu teknik pengambilan sampel secara acak, serta non-probability sampling non-random sample, teknik pengambilan tidak acak. Probability sampling merupakan jenis dalam teknik pengambilan sampel yang dilakukan pengambilan sampel dengan random atau acak. Metode ini memberikan seluruh anggota populasi kemungkinan probability atau kesempatan yang sama untuk menjadi sampel terpilih. 1. Pengambilan sampel acak sederhana, simple random sampling. Jenis ini merupakan pengambilan sampel secara acak melalui cara sederhana seperti pengundian atau menggunakan pendekatan bilangan acak. Contoh pengambilan sampel metode acak sederhana. Dibutuhkan 15 sampel dari populasi penelitian dengan jumlah 90 orang. Penelitian terlebih dahulu membuat undian untuk mendapat sampel pertama dari 90 populasi tersebut. Setelah sampel pertama didapat, nama yang terpilih sebagai sampel tersebut dikembalikan lagi agar populasi tetap utuh berjumlah 90 orang. Mengembalikan sampel terpilih memungkinkan responden berikutnya akan tetap sama dengan responden yang sudah dipilih pertama. Hal ini dilakukan terus-menerus hingga jumlah 15 sampel terpenuhi. 2. Pengambilan sampel acak sistematis, systematic random sampling. Pengambilan sampel pada teknik ini meletakkan sampel awal secara acak, kemudian sampel melanjutkan dipilih secara sistematik berdasarkan pola tertentu. Pola umum dari teknik ini adalah mengambil bilangan kelipatan dan jumlah anggota populasi dengan jumlah sampel yang akan diambil. 3. Pengambilan sampel acak berstrata, stratified random sampling. Teknik pengambilan sampel ini melakukan penentuan sampel penelitian dengan penetapan pengelompokan anggota populasi dalam kelompok-kelompok tingkat tertentu seperti tingkat tinggi, sedang, dan rendah. 4. Pengambilan sampel acak berdasarkan area atau wilayah, cluster random sampling. Teknik pengambilan sampel ini menentukan sampel berdasarkan kelompok wilayah dari anggota populasi penelitian. Pada teknik ini, subjek penelitian akan dikelompokkan menurut area atau tempat dominasi anggota populasi. Non-probability sampling. Teknik pengambilan sampel non-probability berkebalikan dengan teknik probability sampling. Teknik ini melakukan pengambilan sampel dengan tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi yang dipilih menjadi sampel. Push-pull sampling adalah teknik penentuan sampel yang didasarkan pada pertimbangan penelitian mengenai sampel-sampel mana yang paling sesuai, bermanfaat, dan dianggap dapat mewakili suatu populasi representatif. Teknik pengambilan sampel ini cenderung lebih tinggi kualitas sampelnya karena penelitian telah membuat kisi atau batas berdasarkan kriteria tertentu yang akan dapat dijadikan sampel penelitian. Misalnya, seperti didasarkan pada ciri demografi, gender, jenis pekerjaan, umur, dan lain sebagainya. Snowball sampling biasanya dikenal juga dengan teknik pengambilan sampel bola salju. Teknik ini menentukan sampel berdasarkan wawancara dengan sampel sebelumnya atau dengan cara
korespondensi. Melakukan pengambilan sampel dengan teknik ini artinya kita bisa meminta informasi dari sampel pertama untuk mendapatkan sampel berikutnya. Demikian secara terus-menerus hingga akhirnya seluruh kebutuhan sampel penelitian dapat terpenuhi. Accidental sampling. Sesuai dengan namanya, teknik pengambilan sampel jenis ini menentukan sampel secara tidak sengaja. Accidental. Penelitian akan mengambil sampel pada orang kebetulan ditemuinya pada saat itu. Kuota sampling. Teknik pengambilan sampel ini dilakukan dengan menentukan kuota atau jumlah dari sampel dengan accidental sampling, tetapi penelitian menetapkan terlebih dahulu jumlah sampel yang akan diperlukan. Misal penelitian menetapkan penelitian dilakukan setiap hari Selasa atau 1 minggu dengan menetapkan jumlah sampel penelitian sebanyak 100 orang. Apabila penelitian 100 orang, maka selesai tugas penelitian untuk mencari sampel penelitian. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.